untuk semua yang sudah bersedia hadir ya dalam link Zoom ini di pagi hari ini, yang mungkin lagi pada sibuk tapi menyempatkan diri untuk mencari ilmu ya. Mudah-mudahan Allah menggantikan dengan keberkahan yang luar biasa kepada semua kita dan keluarga kita. Amin. Dan sekali saya ucapkan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh panitia gabungan ya. Acara ini dipersiapkan dengan sangat singkat ya, jadi kalau tadi memang mungkin ada sedikit kendala yang memang kalau era seperti ini jaringan sangat berpengaruh gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberi kesabaran gitu ya untuk menghadapi memang ujian terpenting, gangguan terpenting dari acara online itu adalah jaringan gitu ya. Jadi jaringan, terus kemudian juga komunikasi yang mungkin kadang kurang ini ya, kurang jreng gitu ya, karena kita tidak bisa bertatap muka. Jadi saya mohon, saya harapkan untuk semua yang hadir, jika tidak ada kepentingan yang syar'i, monggo dibuka videonya gitu ya. Karena bagaimanapun ini kita dalam rangka untuk kita silaturahim gitu ya. Kecuali memang ada alasan-alasan syar'i yang memang mengharuskan jenengan harus nutup video. Jadi tapi saya harapkan seandainya memang tidak ada alasan syar'i, monggo kita buka bersama sambil ini ya mengobati kerinduan kita dengan saudara-saudara kita. Itu aja dari saya ya. Untuk lebih jelasnya bagaimana implementasi Isra Mi'raj terhadap kehidupan sehari-hari, nanti Ustadz Slamet akan menyampaikan dengan lebih gamblang. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun untuk sambutannya Bu Riris. Para hadirin sekalian yang berbahagia, melangkah pada acara selanjutnya, yakni penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Slamet Junaidi. Sebelumnya saya bacakan tata tertibnya, Ibu. Berharap acara ini bisa berjalan dengan hikmat, ngaten. Yang pertama, peserta silakan unmute sementara untuk audionya, nggih. Kecuali nanti Ustadz menanyakan sesuatu, silakan di-mute kembali. Yang kedua, peserta silakan buka videonya untuk memastikan ada makhluk hidup di belakang kamera. Masya Allah. Jangan sampai ada kamera. Ya punten. Luar biasa. Yang ketiga, peserta silakan proaktif bertanya nantinya kepada narasumber, bisa dengan menggunakan chat, bisa dengan menggunakan atau bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan secara langsung nanti kami akan batasi 3 penanya, namun untuk chat kami akan berikan ruang seluas-luasnya sampai dengan menunjukkan waktu telah usai. Ngaten. Panitia juga sudah menyiapkan door prize menarik, ibu-ibu. Door prize-nya apa? Ada jilbab bolak-balik, ada tunik premium, ada 1 buah dompet cantik juga dari produknya Jims Honey. Oleh karena itu, berharap sekali saya panjenengan semua dapat menggunakan waktu ini dengan proaktif, dengan cara satu menyalakan videonya, dan yang kedua mungkin nanti aktif bertanya. 3 orang pemenang akan dipilih oleh panitia. Dan saya doakan semoga yang serius di acara ini dan yang aktif, Allah bukakan pintu rezekinya, Allah berikannya kesehatan, dan Allah hilangkan hutang-hutangnya bagi yang punya hutang. Begitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para hadirin sekalian yang berbahagia. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa sirah itu penting gitu? Sebagai umat Nabi Muhammad kita pasti harus gitu nih belajar tentang sirah. Ada beberapa manfaat ketika kita belajar sirah, minimal 2 ibu-ibu. Yang pertama adalah menguatkan hati, yang kedua adalah mempertajam nalar. Kenapa? Orang yang belajar sirah niku biasanya paham sejarah tentang orang-orang terdahulu kita. Oleh karena itu ketika ada pertanyaan apakah ada umat Nabi Muhammad yang berusia lebih dari 1400 sekian, katanya pertanyaannya, jawabannya adalah ada. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang belajar tentang sirah. Mereka adalah orang-orang yang belajar tentang sejarah. Dan Masya Allah hari ini kita akan belajar tentang sejarah Isra
Nabi Muhammad SAW, bagaimana kejadiannya, mengapa Isra Mi'raj mampu membuat lompatan dakwah yang lebih besar sesudahnya, yakni Rasulullah hijrah. Kita akan belajar banyak dengan Al-Ustadz Selamat Junaidi. Kepada yang terhormat Ustadz Selamat Junaidi, waktu dan tempat kami berikan. Oke, terima kasih Bu Fenty. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas ya Bu ya? Jelas. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ibu-ibu yang salehah, ibu-ibu yang belajar terus istiqomah, ibu-ibu atau ada calon ibu juga di sini ya, calon ibu ya, gitu ya, yang berusaha untuk menyempurnakan penghambaannya di depan Allah, karena tidak ada hal yang membanggakan bagi seorang hamba kecuali Allah menilai kita sempurna dalam penghambaan. Menilai kita menjadi orang-orang yang terdepan dalam mengedepankan cinta, mahabbah, dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengorbanan kecil kita untuk mengorbankan kuota internet ini dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, saya screen dulu ya materinya. Bismillah. Nah, kemana tadi dia? Kok dia menghilang sebentar? Ini dia. Terlihat ibu-ibu? PowerPoint-nya kelihatan ini, Bu Fenty, terlihat? Kelihatan. Ya. Ini ayat ya di surah Al-Isra yang tadi dibacakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Perlu dipahami, tadi disinggung sudah
Ngapunten Ustadz, tidak terdengar suaranya, di-unmute sama jenengan. Soundnya belum di-on-kan. Ah, sudah. Nggih. Sampun, jazakumullah. Terima kasih. Harus begitu. Ya, Nggih. diingatkan ya. Sudah jelas suara? Ampun Ustadz. Ya, terima kasih. Nggih, makasih. Nggih, nggih. Ibu sekalian masih ingat bahwa kalau kita taklim seperti ini, apalagi kita mengorbankan kuota, berarti balasannya akan makin banyak. Berarti pula bahwa jaminan Rasulullah akan semakin terasa pada diri kita. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya, ini kita nggak melangkah kaki tapi melangkah kuotanya ini habis ya. Melangkah ini ya dikorbankan, maka sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Balasannya dimudahkan jalan menuju surga. Berarti acara seperti ini acara biasa atau luar biasa? Luar biasa. Luar biasa, Ustaz. Iya. Kalau mau jawab boleh dibuka suaranya. Nah, kalau saya berteriak semangatnya, jawabannya apa? Masih ingat nggak? Semangatnya. Jawabannya? Menuju surga. Oke, pemburu surga. Ya, menuju surga. Oke. Ya, ulang lagi. Ya, semangatnya. Insya Allah kita dimanja oleh Allah ya. Sekedar duduk mendengar dengan khusyuk dijamin mudah ke surga. Insya Allah. Nah, kembali ke sini. Ibu-ibu sekalian, hampir 80%. 80%. Al-Quran itu banyak isinya sejarah. Tetapi bukan sekedar cerita, tapi sejarah yang menggambarkan dan menjelaskan bahwa kita seharusnya dalam hidayah Allah. Ini penting ini Bu, ya. Dan sejarah itulah yang akan membentuk pribadi kita. Ya. Nah, inilah dia diantaranya sejarah yang maha hebat, ya. Ya Allah, belum pernah terjadi lagi, ya, manusia yang bernama Muhammad SAW, seorang nabi, yang dijalankan dengan cepat dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa itu naik ke langit, Mi'raj. Ya, kalau Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Kalau Mi'raj naik ke langit, ke Sidratul Muntaha. Dan sudah balik dengan cepat. Subhanallah. Padahal kalau pakai onta waktu itu atau kuda ke Masjidil Aqsa itu perlu berminggu-minggu. Ya Allah, ini dalam hitungan detik sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian terus ke Sidratul Muntaha. Subhanallah. Makanya titik tekan dari ingat itu ya, titik tekan dari peristiwa Isra Mi'raj ini, minta maaf, bukan sekedar kita memahami sejarahnya. Tapi melalui sejarah itu, kita harus semakin merasakan subhanalladzi. Nah itu, di situ.
Titik tekan paling pentingnya, makanya didahulukan oleh Allah. Maha suci Allah. Masya Allah. Tadi dijelaskan, ketika beliau sangat sedih sekali gara-gara membela agama ini dengan meninggalnya istri dan pamannya. Sedih, masih dicaci maki sama umat. Allah berikan hiburan, tadi kata membawa ketua Salimah kita, diberi hiburan dengan jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, dan seterusnya. Nah, minta maaf, insya Allah kita sudah sering mendengar pembahasan Isra Mi'raj. Ya Bu ya, sering kan? Nah, maka saya ingin mengambil pelajarannya, inti menurut Al-Quran, yaitu subhanallah. Ini ya Bu ya, subhanallah. Nah, subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Nah, sambil mengingat begitu spektakulernya peristiwa Isra Mi'raj, tolong diingat-ingat. Ya, sehingga kita menunjukkan ketakjuban kepada Allah. Subhanallah. Hari ini kita merenungkan itu dan harus merasakannya. Ya, merenungannya dan harus merasakannya. Bahkan kita berharap berefek luar biasa pada hari ini. Sehingga yang hadir pada hari ini, begitu nanti saya berdoa, kemudian acara ditutup oleh host, ya, Anda begitu selesai acara ini, Anda akan berubah dengan perubahan yang Masya Allah. Nah, ini harapannya ya. Nah, maka mari kita belajar dari sekarang mengucapkan subhanallah. 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 Itu bukan sekedar ucapan. Nah, di antaranya dengan membayangkan peristiwa Isra Mi'raj gitu loh. Itu di antaranya. Ya. Itu min ayatihi. Itu sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaannya. Subhanallah. Sebegitu hebatnya Isra Mi'raj, masih itu kecil gitu loh. Subhanallah. Nah, ketika kita mengatakan subhanallah Ibu, yang artinya maha suci. Maknanya dua, subhanallah itu. Maha suci Allah itu maknanya dua. Apa yang pertama itu yang di atas nih, bersih dari kejahatan. Jadi Allah itu kekuasaannya yang begitu hebat. Yang ditunjukkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Allah tidak ada sifat jahat sedikit pun. Apalagi melakukan kejahatan. Terbukti Muhammad yang dijahati oleh umatnya, ya, diselamatkan oleh Allah. Jiwa dan hatinya dengan hiburan Isra Mi'raj. Subhanallah. Artinya Muhammad tidak minta, tapi dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan peristiwa yang sangat menakjubkan. Subhanallah. Nah, jadi Allah itu maha suci dari kejahatan. Termasuk menjahati kita. Menjahati hambanya. Menjahati seluruh makhluknya. Allah tidak pernah melakukan apa-apapun yang berbentuk jahat kepada hambanya. Termasuk masa pandemik yang hampir setahun ini. Tidak ada kejahatan Allah dalam peristiwa ini. Ya, begitu ya. Kita teruskan. Kalau kita mengatakan subhanallah, ya tadi kan, berarti Allah suci dari kejahatan. Kita punya keyakinan, kita punya pikiran dan perasaan tidak pernah suuzon kepada Allah. Ini dia. Ini yang harus terbentuk ini. Yang ada di sini ya Bu ini ya. Nah, Masya Allah, kenapa nih? Jadi kita kalau mengatakan subhanallah berarti apa Ibu? Kita bersih dari suuzon kepada Allah. Nah, minta maaf Ibu ya. Ada seorang istri setia kepada istrinya, ke suaminya. Bahkan ikut bekerja untuk membantu meringankan beban suami. Wahai setia.
Ya. Tapi kenapa kok suami ini kok berubah? Hah? Kok berubah gitu loh. Terus kadang maaf ya. Jangan sampai terbetik di hati seorang istri mengatakan, ya Allah kenapa engkau biarkan suamiku seperti ini padahal aku sudah setia, sudah bakti sama engkau ya Allah kok. Nah, seolah-olah itu ada Allah yang membuat peristiwa ini yang menunjukkan Allah tidak adil kepada istri setia. Jangan sampai terjadi. Nah, memang was-wasnya setan akan ada. Toh kamu setia aja gini suamimu. Balas dong. Nauzubillah min dzalik. Artinya was-was ini jangan diikuti. Kita tetap subhanallah. Nah, husnuzon. Oke. Nah, pribadi yang selalu mengucapkan subhanallah dan ingat peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa sebagai bukti dan faktanya, dan seluruh alam raya ini adalah bukti subhanallahnya Allah, ya. Semua dibuat teratur, dibuat seimbang, subhanallah. Kita selalu optimis ibu-ibu. Apa Bu? Selalu optimis. Optimis berarti wajahnya senyum terus Bu. Meskipun kondisi pandemik, meskipun sekarang maaf ya, mungkin termasuk kita terimbas pandemik, ekonomi berkurang, penghasilan suami berkurang. Hah? Atau kita juga begitu. Tetap optimis bahwa kita bisa mengais kebaikan dalam setiap situasi termasuk situasi sekarang ini. Oke? Dan berikutnya akan tertanam dalam diri kita yang bertasbih dengan benar, penuh penghayatan, senantiasa semangat beribadah dan berjihad. Kenapa? Allah pasti membela hambanya yang selalu beribadah dan berjihad di jalannya. Seperti bagaimana Allah membela Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, menghibur beliau. Subhanallah. Jadi peristiwa seperti ini bukan untuk Rasulullah saja, artinya perhatian Allah ini kepada orang yang mengikuti Muhammad SAW, termasuk kita. Kalau kita sering mengatakan subhanallah, kita selalu punya harapan. Ada peristiwa-peristiwa yang ajaib yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Ibu? Akan ada peristiwa ajaib yang akan Ibu rasakan sekeluarga. Kalau kita benar-benar subhanallah. Ibu-ibu yakin nih? Yakin? Yakin. Yakin. Masya Allah. Semangatnya. Share screen-nya Pemburu belum kelihatan surga. Ustaz. Apanya? Share screen-nya belum kelihatan. Ini saya bahas screen dari tadi nih. Tidak kelihatan nih. Serius? Saya kira kelihatan? saya saja ternyata ini belum kelihatan Ustaz. Tolong dibilangin kalau masalah ya. Saya ulang lagi kalau gitu. Bentar, Bu. Dari tadi saya screen ini. Sebentar. Nah, inilah salah satu kendala kalau kita online gitu ya, Bu ya. Saya di sini melihat screen-nya kok di sana nggak ada. Allahu Akbar. Ini kelihatan belum? Belum? Belum Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisanya? Sebentar. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Bentar. Tadi saya ini menunjuk, tadi saya tunjuk screen Bapak. Ya Allah, sebentar. Sebentar dulu. Inilah dia. Sebentar ya. Bentar. Sebentar. Nah, saya mulai. Mudah-mudahan kelihatan. Terlihat, Ibu? Terlihat Ustaz. Sampun Ustaz. Nah, ini dia, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini yang, nah, saya sudah sampai di sini tadi. Ini dia. Nah, itu dia. Ya, baik. Insya Allah nanti di akhir acara saya share ya ke siapa ya nanti yang menghubungi saya, nggih. Baik, kita teruskan.
Nah, yang penting lagi tadi, jadi mulai hari ini ya, setiap kita mengucap apa tadi? Subhanallah, ya. Ingat peristiwa Isra Mi'raj yang melatar belakangi kita mengucap subhanallah, ya, yang sangat luar biasa, ya. Karena itu fakta sudah terjadi. Kemudian apa? Subhanallah, kita husnuzon kepada Allah. Subhanallah, optimis Allah akan bantu kita. Subhanallah, Allah akan melindungi kita dalam jihad dan ibadah ini. Kan gitu. Maha suci Allah. Nah, yang kedua apa? Allah itu agung. Karena kekuasaannya yang unlimited seperti peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena itu kita akan selalu merasa apa? Hina. Subhanallah. Nah, begitu. Nah, kita akan semakin tawadu. Dan tawadu itu adalah jembatan kemuliaan. Wa man tawadu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Siapa yang bertawadu kepada Allah pasti akan ditingkatkan derajatnya. Tawadu. Ya. Sehingga apapun yang kita terima hari ini, alhamdulillah. Ini semata-mata kekuasaan Allah yang mengatur semuanya. Berapa bagian kita, bagaimana kondisi kita, itu Allah yang mengatur, yang kuasa gitu. Ya. Jadi kita nggak berani sombong dengan karunia yang kita terima sekarang. Entah kekuasaan, entah keilmuan, entah harta, entah kedudukan, entah ketenaran. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena terjadi karena kekuasaannya. Akhirnya kita akan subhanallah semakin taat kepada Allah. Dan ikhlas mengabdi kepada Allah. Karena tidak ada yang paling agung kecuali Allah. Nah itu subhanallah. Nah, ibu-ibu kan sudah hafal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingin tahu Ibu keutamaannya? Karena kan apa kata baginda Rasulullah? La an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Itu Bu. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai mimma dari apapun tolaat al-hisam yang terkena oleh sinar matahari. Bayangin Bu. Apa yang terkena oleh sinar matahari Bu? Halo? Seluruh rumah ibu-ibu. Seluruh perumahan di dunia. Semua kena dengan apa sinar matahari. Rasulullah lebih suka memilih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seluruh mobil-mobil di dunia kena sinar matahari. Masih lebih penting. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Dan seterusnya. Seluruh dunia ini terkena oleh sinar matahari. Subhanallah. Nah ini bermula dari kita meyakini dan mantap merasakan subhanallah. Maha sucinya Allah. Maka jangan sampai ini sekedar lafal, tapi karena kita sudah memahami sirahnya, bagaimana kejadian Isra Mi'raj yang sangat luar biasa spektakuler, kita menyimpulkan sebagaimana Allah tunjukkan, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah. Ini yang kita pegang, ini yang kita junjung tinggi, Subhanallah. Nah, sekarang kita ingin bermi'raj hari ini. Nah, apa maknanya? Sehingga saya sampai ke panitia kemarin bermi'raj, mi'rajkan hati dengan istighfar. Nah, apa yang saya maksud dari sini? Ini sekedar istilah, ya. Allah itu kan maha suci. Jadi kan suci dari kejahatan, maha agung karena kekuasaannya. Sebentar dulu. Ketika ibu-ibu bertemu dengan orang yang terhormat, ya terhormat Ibu ya, dia tiba-tiba mengunjungi rumah Ibu, sangat terhormat, level nasional, terhormat ini, udah jujur, nggak PHP, jujur, tidak bohong, dia adil, nggak zolim, wis datang ke rumah Ibu, kira-kira perasaan Ibu gimana? Nggak diberitahu oleh siapa-siapa, datang senyum-senyum. Assalamualaikum.
Rasanya apa gitu loh. Ya Allah, kita nggak siap apa-apa, didatangi oleh orang yang sangat agung terhormat. Aduh rasanya kita nggak ada apa-apa nih kan gitu ya. Rasanya ya Allah malu nih gitu. Padahal kita nggak salah, dia yang datang sendiri kok. Kan begitu. Ya, itu seorang manusia. Seorang manusia. Yang pasti ada salahnya. Maaf, Allah itu maha suci. Allah itu siapa? Pencipta alam raya. Kekuasaannya unlimited, tidak terbatas. Dan dia tidak pernah zolim kepada Anda. Subhanallah. Insya Allah ya. Terus alhamdulillah kita punya Allah. Ya. Karena itu wala ilaha akbar. Kita hanya menyembah Allah saja. Karena itu hanya Allah yang kita besarkan. Enggak ada yang lain. Itu subhanallah. Makanya ucapan apa tadi Bu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ucapan yang terus menghiasi bibir kita setelah ini. Siap ibu-ibu? Menghiasi bibir dan hatinya dan perbuatannya dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siap semuanya? Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Nah, apa ibu sekarang? Mi'rajkan hati kita dengan istighfar. Kenapa saya buat tema seperti ini? Nah, ini. Ya. Ini dia, Bu. Mi'rajkan hati kita dengan istighfar. Tadi kan kita kan diminta oleh Allah untuk memfokuskan pelajaran terpenting dari Isra Mi'raj adalah subhanallah. Kita merasakan maha sucinya Allah, ya. Maha sucinya Allah itu tadi. Nah, kemudian tadi saya katakan bagaimana kalau Anda tadi didatangi oleh apa tadi seseorang yang agung pribadinya tadi tingkat nasional, apalagi internasional yang tadi, lu kita merasa kecil, padahal sama-sama manusia kita. Padahal sama-sama manusia kita. Bagaimana dengan Allah? Jangan sampai pengucapan tasbih ini nggak ada maknanya dalam hati kita, tidak merubah hati kita. Astagfirullahaladzim. Artinya apa tadi? Begitu kita mengatakan subhanallah, hinanya kita ya Allah. Karena Allah itu dekat dengan kita sekarang. Dekat dengan kita sekarang. Sementara tadi saya mengatakan membahas ada orang datang ke rumah kita. Kita merasakan sesuatu kan tadi kan. Ini Allah ada dekat dengan kita. Dan dia maha suci. Kita merasa hina. Bahkan kita merasa malu. Kita belum siap ketemu. Begitu ya. Ya Allah, sementara Allah maha suci, ya Allah. Nah, kita merasa tidak layak dekat dengan Allah. Kenapa? Kita merasa belum siap. Kenapa? Mungkin banyak dosa-dosa kita. Banyak kekotoran hati kita. Banyak kotor sifat-sifat kita. Astagfirullah wa natubu ilaih. Maaf. Ibu-ibu sekalian, jangan jauh-jauh bagaimana sikap kita dengan orang lain. Bagaimana sikap kita dengan keluarga kita sendiri. Kalau ibu-ibu dengan suaminya, saya dengan istri saya, dengan anak-anak kita, dengan ayah bunda kita. Bagaimana sikap kita? Banyak hal-hal yang mungkin ada pelanggaran kita terhadap mereka. Kezaliman kita kepada mereka. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika kita merasa keagungan Allah dengan tasbih kita hari ini. Maha suci Allah dengan tasbih kita hari ini. Kita merasa hina dan tawadu tadi. Kita merasa nggak pantas dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kita sering dengar di mushola, Ilahi lastul firdausi ahla. Ya Allah, aku nggak pantas masuk surgamu ya Allah. Tetapi ingat, ajaran Islam ini, sebentar dulu. Ada chestnya dulu, chestnya. Sebentar. Alhamdulillah. Bentar, iya sudah. Ibu-ibu sekalian, tadi kan kita fokus kepada Maha Suci Allah. Oke. Tidakkah kita merasa hina hari ini di hadapan Allah yang Maha Suci, yang
lebih dekat dengan dari siapapun. Termasuk yang kita bahas tadi, ada orang yang paling mulia di Indonesia mungkin tidak akan pernah mendatangi rumah kita. Tetapi Allah itu jauh, dekat sekali dengan kita. Tolong tersenyum, agak takut kita hari ini. Subhanallah. Subhanallah. Allah sedang mendengarkan bisikan tasbih kita hari ini. Bahkan kita nggak mengucapkan, cuma merasa di hati aja. Allah tahu kita sedang bertasbih padanya. Sekarang pertanyaan tadi, adakah di hati kita merasa hina, tawadu, takut bahkan? Nah, untuk itu, karena kita khawatir kita kotor, banyak kesalahan kita selama ini, agar kita memantaskan diri dekat dengan Allah tadi, walaupun mungkin tidak akan pernah pantas, maka sucikan kekotoran hati kita dan dosa kita ini dengan apa? Istighfar. Karena tidak mungkin orang membawa dosa menghadap Allah, kan betul? Kan konkretnya bahwa kita masuk surga kan setelah dosa selesai habis. Kan begitu? Dan di surga itu kita pasti bertemu dengan Allah. Bertatap langsung dengan Allah. Artinya jangan bawa dosa sekecil apapun menghadap Allah. Jangan bawa. Maka dengan mi'ratkan hati dengan istighfar, ini dia. Apa? Kita harus mengikuti surah Ali Imran 133. Segera istighfar. Jadi kalau tadi istighfar, sekarang segera istighfar. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Inilah janji Allah yang menggembirakan kita bahwa kita sejelek apapun, seburuk apapun hari ini punya peluang masuk surga, bertemu Allah di jannah. Ini ayatnya. U'iddat lil muttaqin. Nah, jadi syaratnya kita memastikan diri jadi orang-orang yang bertakwa. Yang kita sering tahu, ingat, takwa adalah selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pastikan diri kita itu. Tapi ingat, sepuncak hebat apapun semangat takwa kita, pasti kita sering terlena. Pasti kita sering terjatuh. Kita lupa, lalai, atau malas. Yang menggores tinta hitam keburukan di hati kita. Karena itu kata Allah, di awal surat ini, ayat ini, wasari'u ila maghfirah. Nah ini, segera kalian minta ampun kepada Allah. Segera kamu mendapatkan ampunan Tuhan. Dan mirabikum ya, wajannah, segera mendapatkan alat, wasilah untuk membawa abimu ke jannah. Artinya kamu semangat mencari peluang amal, melaksanakannya yang menyampaikan kamu ke jannah. Itu Bu. Jadi ada dua sekarang. Ingat ya. Ada dua yang diminta kita segera. Semangat beramal. Termasuk kita mengikuti acaranya dengan penuh semangat. Iya, Ibu ya. Semangat. Oke. Jadi orang-orang yang bertakwa itu segera beramal soleh dan segera beramal. Coba Ibu perhatikan dulu padanan dua amal ini. Kira-kira sebentar, menurut Ibu yang menurut kira-kira lebih apa ya? Lebih tepat gini. Segera istighfar itu mendampingi dosa, atau segera istighfar mendampingi amal soleh? Mana yang lebih tepat kira-kira ini, Bu? Ini kan segera beristighfar mendampingi
semangat masuk surga, kan gitu kan? Atau mendampingi orang yang semangat beramal soleh. Atau segera beristighfar mendampingi kesalahan atau dosa. Mana yang paling tepat ini di antara dua ini? Mana lebih tepat? Kira-kira Bu? Beramal soleh. Loh, terus istighfar itu maksudnya apa? Istighfar maksudnya apa? Minta ampun kan? Ampun. Ah, iya. Loh, kok amal soleh yang didampingi? Ayo. Amal solehnya takut nggak ikhlas. Ah, luar biasa. Ada penjelasan lain apa lagi? Ya, betul. Paling tepat itu istighfar mendampingi amal soleh. Karena takut nggak kurang ikhlas. Bisa, apalagi? Alasannya tadi. Benar sudah. Istighfar Karena iman yazid wa yanqus. Oh, benar. Sekarang beramal soleh. Kemarin tadi ngapain? Begitu kan? Tadi ngapain? Kemarin ngapain? Betul. Nah, saya tambah lagi, ingat. Walaupun Anda dan saya ini semangat puncak nomor 1 sedunia beramal soleh, tetap saja kita manusia. Mahalul khoto' wan nisyan. Tempat salah dan itu betul sekali. Nah, kenapa segera beristighfar itu tidak berdampingan dengan dosa? Buktinya apa? Banyak orang yang salah, banyak orang yang berdosa ngaku benar sekarang, betul enggak? Iya, ya kan? Banyak justru orang yang berbuat dosa itu nggak suka istighfar. Ada nggak? Anda dengar berita di sebuah kelurahan? Anak buah, tolong untuk kemajuan kelurahan kita ini, tolong jangan suka-suka berikan kritik. Nah itu, tiba-tiba ada yang kritik, dimasukkan penjara. Ada nggak sekarang? Ada nggak? Di sebuah kelurahan, ya, yang kritik kemudian disikat. Padahal katanya silahkan masuk berikan kritik untuk kemajuan kelurahan kita. Ada nggak seperti itu sekarang? Seperti itu. Iya, ada kelurahan mana itu ya? Iya, kelurahannya itu. Ya. Nah, artinya begini teman-teman. Justru orang yang suka berbuat dosa itu malas istighfar, betul nggak? Yang rajin ibadah, ya Allah, jangan kurang ikhlas nih ya Allah. Ya Allah, kemarin saya lalai ya Allah, astagfirullah. Kan begitu ya? Terima kasih, bagus. Jadi ciri calon penghuni surga itu semangat beramal dan juga segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, teman-teman, sebenarnya sudah insya Allah kita sudah melakukannya. Atau ada 3 contoh minimal bahwa Islam ngajari kita segera istighfar. Yang pertama, ibu-ibu, saya ingin bahas ibu-ibu yang selalu sholat di awal waktu. Bagus nggak? Bagus nggak? Sholat di awal waktu. Bagus kan? Sholatnya khusyuk. Nggak lupa sholat sunnah. Oke. Begitu salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu-ibu segera ngapain setelah salam? Segera ngapain? Wirita. Ya wiritanya apa? Yang pertama kali apa dulu ucapannya? Istighfar. Nah, itu dia. Ini baru sholat. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah minimal 3 kali. Ya Allah. Ibu sadar enggak? Kalau kita ini dididik jadi orang yang ahli ibadah, tapi segera istighfar. Ingat ini nih. Kenapa istighfar? Nah, itu segera tadi. Coba bayangin. Orang yang rajin, ibu-ibu sholat di awal waktu, sholatnya khusyuk, nggak lupa sholat sunnah rawatib, begitu salam, bukan alhamdulillah, saya memang yang istri yang soleha saya ini. Saya ini kayaknya paling ibadah di kampung ini. Ahli ibadah di perumahan. Enggak. Tapi yang ada astagfirullah. Astagfirullah. Padahal dia baru sholatnya khusyuk di awal waktu. Coba. Nastagfirullah wa natubu ilaih. Ada apa ini? Kita segera istighfar. Bukan hamdalah. Menunjukkan ini sangat penting, ibu-ibu.
Bagaimana nasib orang yang melalaikan sholat? Yang suka bilang, engkau se. Apa nasibnya ibu? Udah engkau se sholatnya cepat lagi. Nggak pakai sholat sunnah lagi. Astagfirullah. Ini ibu-ibu yang sholatnya awal waktu. Sholat sunnah rawatib jalan. Begitu selesai salat, astagfirullah. Ibu. Tetap semangat Bu ya, semangatnya. Pemburu surga. Oke Bu, yang pertama Bu ya. Yang kedua Ibu. Semangat tasbih ini. Kita ingin dekat dengan Allah, pantas dekat dengan Allah, bertemu Allah di surga. Jadi kita mi'rajnya ke surga ini. Ya. Mi'rajnya ke surga nih, ya. Nah, jemaah sekalian, ingat Ibu-ibu, siapa ibu-ibu yang merasa selama taklim entah di manapun nggak pernah absen. Misalnya begini, ada di antara ibu-ibu yang taklimnya itu minimal 30 hari sebulan. Wih, hebat banget taklim setiap hari. Luar biasa. Apalagi taklim cuma seminggu sekali, kecil. Ya Ibu ya, Bu ya, kecil. Ya Bu ya. Apalagi cuma misalnya jalsah ruhi katanya sebulan sekali. Kecil, nggak mungkin absen. Betul nggak Bu? Halo? Ya. Apalagi pertemuan seminggu sekali, kecil. Betul nggak? Pasti datang. Nah, dengan ibu rajin taklim seperti ini, ibu jadi orang alim sepasuruan. Misalnya, ini misal loh, mudah-mudahan sungguhan ya. Misalnya ibu jadi orang alim sepasuruan. Enggak Pak Ustadz, saya sejatim paling alim. Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingin tanya, apa kebiasaan orang yang alim se-Jawa Timur? Kalau selesai taklim, apa yang segera dilakukan oleh orang yang baru selesai taklim dan dia alim se-Jawa Timur? Apa yang dilakukannya? Ini doanya. Ingat tuh ya, jangan tinggalkan majelis taklim, jangan tutup majelis taklim kecuali dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terus astaghfiruka wa atubu ilaik. Pakai subhanaka tadi kan? Subhanaka ini. Subhanallah. Jadi orang yang alim itu mengagungkan Allah, tasbih kepada Allah. Untuk cocok dan pantas dekat dengan Allah, terakhirnya itu loh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia segera istighfar dan taubat. Orang alim yang rajin taklim 30 hari sebulan. Allahu Akbar, ya Allah Akbar. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi orang alim itu orang yang paling tawad. Suaranya ada kedengaran, Ustadz. Kelihatannya ada trouble di jaringan. Kita tunggu sebentar nggih Ibu-ibu nggih. Udah, suara saya terdengar? Iya Ustaz. Screenshotnya hilang? Hilang Ustaz? Iya, makanya. Tadi tiba-tiba klek gitu dia. Bentar, tak ulang lagi. Nah, sudah masuk screenshotnya? Sampun Ustaz. Alhamdulillah. Nah, tadi dia klek, hilang begitu dia. Iya, baik. Nah, itulah harus sabar ya.
Jangan marah sama saya ya. Baik Ibu-ibu. Semangatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pemburu surga. Pemburu surga. Oke. Ibu sekalian, apa namanya? Baik. Ingat apa tadi? Orang yang paling alim adalah orang yang paling tawadu, Ibu. Nanti Ibu kalau ketemu Ustadz yang kerjanya mencaci-caci kelompok lain, memvonis kelompok lain dan mengatakan kelompok kita yang pantas masuk surga, suruh istighfar, Ibu. Ya, suruh istighfar. Itu bukan kerjanya orang alim. Ya. Itu tugasnya Allah yang memastikan siapa yang neraka ke surga. Kita hanya mengajak, mendidik. Buka dulu bajunya. Ada yang baru pakai baju, ada anaknya. Iya baik, wah itu ibu tuh ngaji sambil ngurus anak, ya itu tuh semangat ini ya, alhamdulillah tetap berusaha hadir. Subhanallah, masya Allah. Baik, apa tuh ibu? Istighfar ibu ya. Kira-kira kalau kita banding dengan pembahasan sekarang ibu, bagaimana nasib orang yang tidak suka taklim? Apa nasibnya coba? Apa nasibnya gitu loh? Yang nggak suka niko, nggak suka pertemuan dalam usaha mentarbiah diri, apa nasibnya? Orang yang paling rajin taklim dan tarbiyah saja, yang menjadi amal segeranya adalah istighfar dan tobat. Astagfiruka wa atubu ilaih. Ya apa nasibnya orang-orang yang mencurigai majelis taklim? Memfitnah ulamanya. Apa nasibnya coba? Atau apalagi orang yang suka membubarkan majelis taklim. Ya apa nasibnya? Kasihan. Kasihan. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Sudah Bu ya? Ibu akan merasakan pembahasan saya ini. Saya minta maaf, kita sepertinya belum punya apa-apa sekarang nih. Ya, padahal waktu kita sudah semakin dekat, harus menghadap Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Loh, nggak mau berubah anunya nih, screenshotnya. Sebentar, ya Rahman Rahim. Masya Allah, ada yang ikut-ikutan deh. Baik, bentar Bu ya. Saya ulang lagi screenshotnya nih. Saya ulang lagi. Terlihat Bu? Terlihat? Screenshotnya? Terlihat Ustaz. Oke. Yang ketiga Ibu. Ketiga Bu, tolong diingat. Rasulullah orang yang terbaik, benar? Rasulullah orang yang paling mulia? Benar sekali. Orang yang paling dekat dengan Allah? Ya. Yang paling disanjung tinggi oleh Allah? Rasulullah. Oke. Dan generasi terbaik adalah generasi sahabat yang mengikuti beliau, benar? Ya. Beliau, Rasulullah dan para sahabat sudah membuktikan pengabdiannya, berkorban harta, jiwa, raga, habis-habisan. Selama berapa tahun berdakwah di Mekah dan Madinah? 23 tahun. Alhamdulillah, dari semangat beliau dan para sahabat sampailah Islam di dada kita hari ini. Alhamdulillah, ya Allah. Nggak kita bayangin kalau Islam nggak sampai di hati kita hari ini, ya Allah. Alhamdulillah, kita ini jadi muslimah. Alhamdulillah. Terus semuanya rajin ngaji lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Rajin kan Bu ya? Pertemuan seminggu sekali rajin kan? Alhamdulillah. Subhanallah. Insyaallah. Masya Allah, luar biasa. Bahkan bilang kurang tambah lagi. Oh alhamdulillah, luar biasa. Baik. Nah, Rasulullah itu menghabiskan seluruh harta dan jiwa raganya semua dan para sahabat itu 23 tahun. Subhanallah ya, perjuangan beliau luar biasa. Pada puncak terakhir beliau akan wafat. Beliau bisa menaklukkan kota apa terakhir? Kota Makkah. Betul? Masih ingat peristiwa Fathu Makkah? Apakah ada darah yang tertumpah? Ada orang musyrik yang tewas satu, dibunuh ada? Subhanallah. Ibu ingat Bu ya. Ini kemenangan gemilang mencetak rekor dunia. Tidak ada pasukan perang terhebat di dunia yang katanya pemberantas teroris sekalipun
yang menguasai sebuah wilayah tanpa ada yang terbunuh? Ada enggak? Ada enggak? Menguasai sebuah rumah, gitu misalnya. Ini ada lagi yang nelpon, ini siapa? Sebentar dulu. Jadi semua harus memahami peristiwa ini, bahwa Rasulullah itu memenangkan Islam, memenangkan Fathu Mekah itu tanpa maksud saya khususnya untuk Fathu Mekah tanpa ada tetesan darah yang mengalir, tidak ada. Subhanallah Ibu ya. Sekarang saya ingin tanya Ibu, sekarang di Indonesia ini lagi perang nggak Ibu? Lagi perang nggak? Sekarang lagi perang nggak? Perang, Ustaz. Enggak kan? Ada yang terbunuh nggak sekarang? Ada yang terbunuh nggak? Nah, yang teroris itu yang siapa sekarang ini? Nah, ini saya contohkan Ibu. Rasulullah sedang merebut kota Mekah, nggak ada yang terbunuh. Sekarang tidak ada perang di negeri kita. Gampang bunuh, dor. Nauzubillahi min dzalik. Terus Islam masih tertuduh macam-macam. Ingat Bu ya, pegang ini Bu, agar kita enggak gentar meskipun ada tuduhan macam-macam. Nah, surah apa yang turun ketika Mekah dikuasai? Surah apa yang turun? Masih ingat? An-Nasr, ini dia. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba, ini surah yang membimbing kemenangan baginda Rasulullah SAW sebagai mujahid tulen dan para sahabat. Apa itu? Ya, idza jaa nasrul fath, dan seterusnya. Terakhirnya apa? Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu natawwab. Muhammad, bertasbihlah kepada Allah dan beristighfar padanya. Allah itu maha penerima taubat. Bayangkan, puncak perjuangan itu istighfar dan taubat. Bayangin. Bagaimana ibadah kita Ibu-ibu? Bagaimana taklim, alim kealiman kita Ibu? Bagaimana perjuangan kita sekarang? Tapi kita sering melukai hati orang lain. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bayangkan, jadi orang yang berjihad mati-matian habis-habisan, itu ternyata disuruh istighfar oleh Allah. Itu Rasulullah dan para sahabat sekalian. Oke Ibu, amal apa yang mau kita sombong hari ini? Gak pantas. Padahal Rasulullah dan para sahabat amal paling hebat. Enggak nyombong, tapi apa? Segera istighfar. Jelas Ibu? Orang yang ingin mi'raj kepada Allah. Selain semangat beramal soleh, semangat berdakwah, berjihad, harus segera memperbanyak istighfar. Oke Bu. Nah, sekarang penjelasan berikutnya adalah kenapa segera istighfar. Saya singkat Ibu ya, karena waktu kita. Efek dosa itu harus kita hindari segera. Ya. Efek dosa itu lebih bahaya daripada orang tertabrak di pinggir jalan. Orang terbakar karena apa? Karena itu gasnya meledak. Masih lebih bahaya efek dosa Ibu sekalian. Maaf Ibu, bencana alam itu terjadi di antaranya karena dosa. Sekali bencana alam, ratusan, ribuan yang meninggal. Padahal Allah sudah meringankannya. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Allah sudah meringankan azab di dunia ini. Nah, yang paling membahayakan adalah bagaimana siksaan neraka yang paling ringan Ibu-ibu? Ayo, ingat nggak siksaan neraka yang paling ringan? Jamrotani fi akhmasi qadamai, 2 bara api
2 kerikil neraka diletakkan di telapak kaki kiri dan kanan, bisa mendidihkan otak ibu-ibu. Itu yang paling ringan untuk dosa sekecil-kecilnya. Gimana? Yang benar kita segera istighfar atau tidak? Yang tepat bagaimana gitu enggak? Segera istighfar ya Bu ya. Astagfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ibu sekalian, saya contohkan efek dosa Ibu yang harus segera dihindari. Makanya setelah salam, apa tadi? Setelah salam, segera istighfar. Contoh, ini untuk para bapak yang suka sholat jamaah. Sedang sholat jamaah ini Bu. Ya Bu ya. Nah, kata baginda Rasulullah, aqimu sufufakum, luruskan saf kalian. Salasan, sampai 3 kali Ibu. Wallah, demi Allah, la tuqimanna sufufakum, benar-benar tolong luruskan saf kalian. Aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalau tidak, nah ini. Kalau ada para suami Anda ketika sholat jamaah nggak mau ngurus safnya lurus, ya, langsung efeknya apa? Hatimu akan berselisih. Tuh. Ini untuk yang sholat jamaah loh ini. Bagaimana kalau para suami males sholat jamaah, lebih buruk lagi. Nggak ono sape. Ini ada safnya tapi nggak lurus. Hati yang orang yang berjamaah itu tidak kompak, tidak sulit bersatu. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Ini efek dosa loh yang dicontohkan Allah untuk orang yang sholat tapi melanggar aturan shaf. Ibu-ibu, kira-kira kalau saya bertanya, kira-kira kalau ditanya kenapa kaum muslimin sulit bersatu? Jawabannya apa? Menurut hadis ini apa? Karena mereka melalaikan shaf lurus. Padahal dia shaf berjamaah loh. Bagaimana yang sholat tapi nggak berjamaah? Nggak ada shafnya. Artinya persatuan umat ini dijamin oleh Rasulullah kalau rajin sholat jamaah dan lurus shafnya. Ini contoh efek dosa ya Bu ya. Contohkan kenapa segera istighfar. Nih, yang kedua dalam surah Al-A'raf, efek dosa yang berbahaya lagi, ya Allah jangankan dekat sama Allah nanti. Manusia akan ditutupi hatinya. Lihat di bagian bawah. Wa natba'u ala qulubihim bidzunubihim wa natba'u ala qulubihim. Karena dosa-dosa mereka kami tutup hati mereka. Fahum la yasma'un, dan mereka tidak bisa mendengar kebenaran. Maka jangan heran kalau ada orang yang tidak mau menerima kebenaran yang jelas-jelas benar. Jangan heran. Kemungkinan hatinya sudah tertutup karena melalaikan istighfar, nggak sadar dengan dosa-dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana mau dekat sama Allah? Mi'raj sama Allah? Ya Allah ya Rabbi Karim. Contoh terakhir Ibu. Ini Bu. Ahlul haq bisa kalah dengan ahlul batil gara-gara dosa. Ini ayatnya Ibu. Surah Ali Imran 165 yang menjelaskan tentang kekalahan Rasulullah dan para sahabat di perang Uhud. Dan Allah jelaskan min indi anfusikum, itu gara-gara kalian sendiri, maksudnya gara-gara kesalahan kalian. Tuh. Padahal itu Rasulullah dan para sahabat. Coba lihat. Ingat nggak perang Uhud? Masih ingat Bu? Kalahnya kaum muslimin di perang Uhud karena apa di antaranya yang disebutkan? Apa Ibu? Dengan tidak patuhnya pasukan pemanah yang seharusnya tetap tinggal di atas bukit. Betul. Bayangkan, ini perintah wajib. Rasulullah mengatakan, menang kalah kamu tetap di atas bukit. Jangan turun. Ini sedang berjihad loh Bu ya. Sedang berjihad yang dijamin kalau syahid masuk surga tanpa hisab. Bisa tergoda loh Ibu. Sedang berjihad. Apalagi kita hanya sekedar da'i,
sekedar rajin taklim, rajin ngaji, hati-hati banyak godaannya. Ini berjihad nih, sudah jelas berhadapan musuh, siap syahid, dapat surga tanpa hisab, tanpa azab, tergoda. Lupa dengan petunjuk Rasulullah, jangan tinggalkan bukit. Sahabat yang melihat pasukan di bawah kocar-kacir orang musyrik, meninggalkan ghanimahnya, bersorak-sorai, turun dari atas bukit, ya Allah. Musuh yang melihat dari belakang itu mengitari bukit dan menyerang mereka dari belakang. Bahkan Rasulullah hampir wafat waktu itu, jemaah sekalian. Ya Rahman ya Rahim. Ini teman-teman. Maaf ya ibu-ibu, kalau ibu punya tahu Ustadz, jangan terlalu husnuzon. Ustadz nggak ada salahnya. Tolong kalau memang keliru diingatkan Pak Ustadznya. Ya. Yang paling rajin taklim dari kita ibu-ibu bisa ada salahnya. Ya apa yang nggak rajin. Yang rajin infak sodakoh bisa ada salahnya, bisa tergoda. Ya apa yang medit. Yang rajin tasbih, kita bahas sekarang ini, bisa ada salah. Ya apa yang tidak rajin tasbih sekalian. Makanya boleh jadi kita bahas sekarang Isra Mi'raj, tapi pelajaran ini jangan dilepas sepanjang hidup. Oke Bu ya? Selalu bertasbih, ingat Isra Mi'raj, kita ingin mi'raj kepada Allah dengan istighfar. Agar dosa-dosa kita ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, ya Ibu, kita teruskan dulu sebentar. Nah, ternyata memang sunatullah Ibu. Dunia ini akan hancur gara-gara kezaliman. Ini ya, dasarnya Ibu ya, gara-gara kezaliman. Terutama orang yang menolak dakwah Rasul. Dakwah Islam itu bahaya nasibnya. Makanya ibu-ibu yang terlibat dalam dakwah harus beruntung, merasa bahagia dan mempertahankannya. Ya, jadi ini Allah menjelaskan kezaliman yang disebut di sini adalah orang yang menolak dakwah Rasul. Itu terhukum zalim. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Oke ya Bu ya. Dan puncaknya Ibu yang selalu bertasbih, ya, selalu bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Maaf, ya. Tolong, ini adalah puncak pembahasan kita. Semoga pada renungan Isra Mi'raj, ya kan, kita mi'rajkan hati dengan istighfar. Kenapa harus demikian? Dijamin oleh Allah hidup kita tentram seperti yang lewat itu, damai dan bahagia. Itu yang lewat tentram, damai dan bahagia dengan istighfar. Di dunia lanjut ke akhirat. Oke? Ada di surah Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ini dia. Hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian kemudian bertaubat pada. Ini kan istighfar itu fiil, istighfar itu apa? Fiil apa? Fiil amr. Iya, betul. Segera istighfar kamu. Begitu kira-kira. Nah, kemudian kalau kita istighfar dan bertaubat, ya Ibu sekalian, ingat, lihat ayat ini Bu, yumatti'kum. Nah, ini balasan Allah langsung. Ibu ya lihat ya, di antara ha sama ya ini tidak ada huruf penyela. Maksudnya seperti fa. Fa artinya apa? Maka. Itu butuh waktu. Ya Bu ya. Ada lagi yang penyela berikutnya summa. Itu lebih lama lagi Bu. Kemudian bisa sebulan lagi, bisa setahun lagi, itu kemudian. Ya, tapi langsung yumatti'kum, maksudnya apa? Langsung ketika orang itu istighfar, taubat dengan baik, Allah merubah kondisinya. Yaitu apa? Yumatti'kum, Allah akan membuat kamu senang. Ini dia Ibu. Ya Ibu, ya. Walaupun kita terjepit masalah di masa pandemi, akan tersenyum. Kenapa? Astagfirullah wa tubilai. Hati kita akan tentram, damai dan bahagia. Mata'an hasanah diulang oleh Allah dengan kesenangan yang bagus. Kalau bahas sekarangnya keren. Bukan kesenangan fata morgana. Sok mulia, sok hebat,
sok kaya padahal miskin, korupsi terus. Sok. Ini beneran ini. Yumatikum mata'an hasana. Kalian benar-benar akan benar-benar tentram. Ila ajalin musamma. Selama engkau istighfar dan taubat. Ini dia Ibu. Mari Bu, akhwat sekalian, putri-putri solehah, robah diri kita lebih damai, lebih bahagia dengan segera istighfar. Mari kita buat keluarga kita lebih tentram, lebih damai, lebih bahagia dengan istighfar. Mari kita buat semuanya lebih bahagia, lebih aman, damai dengan istighfar. Mi'ratkan hati kita dengan istighfar. Agar kita pantas mendekat dan bahkan bertemu dengan Allah nanti di surganya. Amin. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu minimal Bu ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Mau lebih panjang lagi boleh? Subhanallah wa bihamdi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bagus. Agak panjang sedikit. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Agak panjang sedikit. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang agak lebih panjang lagi sayyidul istighfar. Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah hari ini adalah hari yang paling indah buat kita Ibu semuanya, betul? Insyaallah hari yang paling istimewa bukan? Ya, hari yang paling baik buat kita hari ini insyaallah dengan istighfar segera. Saya kira begitu. Saya kembalikan kepada Bu Fenty, silakan. Terima kasih Ustadz, Masya Allah nggih. Speechless, daging semua Ustadz. Merasa bahwa saat ini kita bukan apa-apa, masih banyak PR yang harus kita perbaiki ingatan. Ibu-ibu, monggo saya buka pertanyaan. Bisa tanya langsung kepada Ustadz. 3 orang penanya, tapi sebelumnya untuk ibu-ibu yang mohon bisa mengisi presensi kehadiran dan screenshot Zoom bisa dikirimkan melalui link yang sudah ada di chat nggih, Bu-ibu nggih. Nggih, monggo. Siapa yang mau bertanya langsung kepada Ustadz? Monggo. Kristen? Saya Bu Fenty. Oh, nggih. Oh, monggo, Masya Allah, Bu Retno. Monggo silakan, Bu Retno. Silakan Bu Retno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bertanya. Nggih, saya tunggu. Ini Pak Ustadz. Nggih. Tadi kan saya mendengar ada istighfar sama sayyidul istighfar. Nggih. Nah, itu apa yang membedakan antara istighfar dan sayyidul istighfar itu Ustadz? Dan kemudian untuk membacanya, misalkan istighfar ini untuk suatu kejadian yang seperti ini, atau dengan membaca sayyidul istighfar itu dengan suatu kejadian seperti ini, itu pripun Ustadz? Baik. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langsung mawon Ustadz. Nggih, langsung nggih. Memang masing-masing amal itu ada keutamaannya, Ibu. Nah, seluruh istighfar itu utama. Apalagi sayyidul istighfar. Karena ada tambahan lagi keterangannya. Nah, saya jelaskan Bu ya keterangan Rasulullah tentang tentang keutamaan sayyidul istighfar ya. Begini. Mangqalaha hina yusbih mukinan laha. Ini Bu ya, ini di sini tempat rahasianya. Ya. Siapa yang membaca sayyidul istighfar pada pagi hari dan dia yakin dengan maknanya. Nah, jadi ada penekanan Bu. Membacanya dengan penuh penghayatan dan yakin. Kenapa yakin? Karena dia tahu maknanya. Tahu sentuhan kata demi katanya. Ibu ya. Kemudian famata min yaumihi
fahuwa min ahlil jannah. Kalau dia meninggal pada hari itu, dia calon penghuni surga. Ini yang membuatnya beda dengan yang lain. Karena ada keterangan dari Rasulullah. Terus wa man qala hina yumsi mukinun laha, siapa yang membacanya setiap sore hari dan dia yakin bacanya, famata min lailati qabla subah, dan dia meninggal pada malam hari sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, dia calon penghuni surga. Hebat memang Ibu. Makanya kita mi'raj dengan istighfar. Karena dijamin kita masuk surga dan bertemu Allah insyaallah. Nah, sudah juga jawaban buat Ibu yang mengatakan dengan sebuah kejadian, ya. Kalau istighfar tidak perlu menunggu kejadian, ya. Yang ada adalah baca pagi sekali minimal dan sore minimal sekali. Ini termasuk zikir pagi dan sore, Ibu. Dan sehingga itu Syekh Hasan Al-Banna menyusunnya dalam buku tipis apa itu Al-Ma'tsurat, Ibu. Udah punya Bu kan? Al-Ma'tsurat. Nah, ada di situ Ibu. Ya, di Al-Ma'tsurat. Punya semua? Kalau belum punya minta sama Bu Penti. Ya. Kalau ada yang belum punya, minta sama Bu Penti, insyaallah ya. Itu ada di situ, Bu. Jadi itu kan dibaca pagi sore hari. Ya, Bu ya. Yeah. Jadi jangan nunggu kejadian tertentu, nggak perlu. Nanti Ibu nggak, kalau ada kejadian nggak baca dong, rugi dong. Ya, jangan. Nah, kalau kejadian tertentu yang mengagetkan, anak soleh lewat, Baik. Jadi Bu ya, nggak perlu nunggu kejadian Bu ya, dibaca rutin. Dan rutin itu kadang-kadang menjemukan. Karena itu harus disungguh-sungguhi Bu ya. Surga buat yang rajin baca syahadat istighfar. Aduh, ada Bu Fenty ada yang minta bukunya langsung, subhanallah. Ladang pahala. Insyaallah. Nanti hubungi saya secara pribadi nanti. G. Begitu ya? Ustaz. G. Untuk penanya kedua ada Bu Uun. Monggo silakan. Bu Uun, silakan. Suaranya belum terdengar, Bu Uun. Silakan Bu Uun. Kayaknya ada trouble dengan jaringan. Apa sudah di-unmute itu Bu? Anunya. Bu Uun. Sudah? Yang sebelah kiri bawah Bu Uun diklik. Suaranya belum ada. Oke. Suaranya belum ada. Kita ini dulu, beralih dulu. Ada Bu Rika. Monggo. Bu Rika. Silakan. Di mana Bu Rika? Bu Rika? Ada masalah juga? Masya Allah. Lo nggak nanya kepencet raise hand-nya, apunten. Nah, ya sudah. Oh, Inje. Apunten. Ada Bu Dina. Monggo Bu Dina yang mau bertanya secara langsung ke Ustadz. Nggih, mau bertanya Ustadz. Nah, silakan Bu Dina. Silakan. Nggih, selain kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, itu di hari kiamat kita juga berharap namanya syafaat. Yang dimaksud syafaat itu apa sih Ustadz itu? Nggih. Terima kasih. Nggih. Iya, nggih. Ya. Syafaat itu mendapat keringanan, tidak disiksa. Sebetulnya disiksa Ibu, tapi mendapat keringanan. Nah ini luar biasa Ibu. Ya. Nah khususnya saya ingin jelaskan contoh ya Bu ya, yang mendapat syafaat dari orang-orang soleh itu bisa ada izin Allah selain Rasulullah. Ya. Makanya kalau kita ke Rasulullah, ya kita betul-betul cinta Rasulullah, cinta dengan ajarannya, insya Allah dapat syafaat. Ya. Khususnya untuk maaf ya, pentingnya kita pertemuan di dunia bersama orang-orang soleh-soleha. Begini ceritanya Bu. Contoh ya yang dapat syafaat. Jadi ketika nanti masuk surga,
orang-orang soleh ini ternyata alhamdulillah Bu, yang sering kumpul-kumpul di dunia dalam kesolehan, dalam amal-amal soleh itu bisa reuni di surga Bu. Nah, semoga yang kumpul hari ini bisa reuni di surga ya kan. Nah, apa yang terjadi Bu? Wah, seneng banget. Tapi ada yang perhatian sama temennya. Loh, banyak yang kurang ini. Sini mana? Ini mana? Dia tahu temannya itu ada yang tidak ada di pertemuan di surga itu. Nah, penghuni surga itu atas izin Allah bisa langsung melihat neraka. Klik, ya bisa ngeliat tuh. Subhanallah, ya kan? Kalau ibu aja sekarang bisa ngelihat saya dari jauh, ya, apalagi nanti di surga lebih super canggih. Nanti super canggih nanti Bu. Klik. Bisa lihat di neraka. Ayo kita lihat di neraka. Loh, ya Allah, mereka kenal ada orang yang di neraka itu teman-teman mereka dan banyak. Akhirnya semuanya sepakat berunding, ayo kita menghadap Allah. Subhanallah ya. Begitu nanti kita bisa menghadap Allah, ya. Dan apa kata mereka di hadapan Allah? Ya Allah, ini ya, ingat ya. Apa yang disebut? Kami dulu itu ya sama-sama sholat. Itu yang disebut gitu. Jadi kebersamaan. Sama-sama buka puasa. Berpuasa. Sama-sama naik haji. Jadi ini sebuah contoh ya. Kebersamaan dalam amal soleh. Itu disebut. Loh, kok mereka di neraka ya Allah? Bolehkah kami angkat mereka? Itu minta izin. Nah ini syafaat namanya. Artinya bolehkah ya dia tak selamatkan? Ya, kalau dia angkat berarti tidak disiksa. Boleh enggak? Itu namanya syafaat, bantuan agar kita diringankan siksaannya. Kata Allah apa? Akhir man araf. Udah keluarkan siapa yang kamu kenal. Nah ini yang luar biasa. Allah enggak membatas siapa yang kamu kenal tuh angkat. Jadi kalau enggak kenal enggak diangkat. Nah, ya Bu ya. Wah, diangkat banyak padahal mereka sudah gosong sampai mata kaki. Ada gitu. Gosong sampai lututnya. Artinya sudah terbakar, Ibu. Banyak. Selesai. Terus apa? Ya Allah sudah selesai. Nah ini contoh Bu. Bahwa teman-teman yang suka kita kumpul di dunia. Yang soleh atau solehah. Itu bisa bantu kita memberi syafaat atas izin. Atau minta izin kan? Bolehkah kami angkat mereka? Tuh. Allah izinkan bahwa kita bantu orang agar terlepas dari siksa, itu namanya bantuan agar terlepas dari siksa, itu namanya syafaat. Khusus untuk pertemuan Ibu, jangan remehkan pertemuan rutin kita Ibu. Ya jangan remehkan. Artinya jangan sampai kita dilupakan sama teman kita karena tidak hadir lagi. Atau mulai jarang hadir, jangan sekali-kali. Maaf ya, kalau ada pertemuan langsung offline misalnya, apalagi ini online gampang ya kan dari rumah, offline pertemuan, meskipun ngantuk-ngantuk datang aja. Mendingan ngantuk di taklim daripada ngantuk nggak ikut taklim. Nah itu maksud saya. Tapi bukan berarti jangan pindah tidur ke taklim, bukan itu. Tapi kalau kita capek gitu datang aja, tidur di taklim nggak apa-apa. Makanya nanti guru nggak boleh marah kalau ada ibu-ibu yang ngorok di taklim ya. Karena dia capek tapi datang ke taklim. Ya Bu ya? Ya Bu ya. Jadi jangan dirubah. Aduh mendingan di rumah, malu aku kalau datang lusu-lusu. Enggak apa-apa, yang itu kemampuan kita. Insya Allah gurunya bijak-bijak semua kok. Enggak suka marah. Ya, itu perlunya kita absen. Nah, absen ketahuan nih yang hadir nih. Jadi bukan ria, Ibu. Bukan ria. Agar kita nggak dilupakan nanti di akhirat karena masih terbayang wajahnya. Ini teman gue nih. Gimana terbayang? Sering ketemu. Kalau nggak ketemu gimana terbayang? Ya hilang. Itu pentingnya istiqomah. Rajin pertemuan. Siap rajin pertemuan setelah ini? Jangan nyesel loh ya Bu ya kalau nggak pertemuan. Insyaallah Ustaz. Iya, saya doakan semuanya yang hadir sekarang ini 110. Semuanya ngumpul di surga. Nah, tapi pesan saya Bu ya, saya minta maaf. Namanya Ustadz juga manusia. Kalau saya kemudian nggak kelihatan, tolong ya dilihat ya. Mungkin saya di
disinggahkan ke neraka, ya Allah bantu saya ya Allah ya, panggil saya Buya tuh tak selamat ambil ya, tapi mudah-mudahan tidak mampir semua ya, mudah-mudahan nggak mampir semua Ibu ya. Ayo kita semua ketemu di surga. Assalamualaikum, Masya Allah, di surga pernah sering ketemu. Gitu ya Bu ya, silakan yang lain. Tuh. G sami-sami. Monggo ibu-ibu yang lain. Bu Uun. Saya Ustadz. G silakan. Bu Uun. Nah sudah. Ya, alhamdulillah. Monggo Bu Ernawati dulu mungkin. Oh iya, mohon maaf ini di luar. G. Ini Ustadz apa? G. Kan banyak sekali apa keajaiban dari istighfar itu ya. G. Tapi kadang ini apa? Kadang Bu? kita itu mungkin terlalu terlalu terburu-buru untuk menginginkan keajaiban itu terjadi pada diri kita gitu loh. Sedangkan Allah itu tahu prosesnya seperti apa. Nah, yang saya ingin pertanyakan itu apa yang perlu kita perbaiki sehingga ketika kita istighfar itu ada rasa yang benar-benar rasa itu kita itu dekat ke Allah gitu loh. Kita itu benar-benar niat karena Allah, kita itu benar-benar mengharap ridhonya Allah gitu loh, dan bukan hanya sekadar membaca istighfar aja gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Betul. Intinya di itu sebenarnya. Merasa dekat dengan Allah. Nah, merasa juga itu kebiasaan Ibu. Kan Allah bisa karena terbiasa. Kita aja masalah fisik Bu, kadang-kadang kita nggak merasa karena nggak terbiasa. Ya, orang ada ahli mencicipi makanan ini enak nggak enak. Ada yang bisa cek langsung enak ini. Ada yang enaknya apa ya? Jadi latihan mencicipi Bu, ya kan? Tapi apalagi masalah hati harus berproses Ibu. Nah, kalau ketika berproses belum merasa, jangan kecil hati. Ya, karena yang Allah tuntut sebenarnya adalah amal itu sendiri sebenarnya. Kita terus beristighfar. Ya, masalah rasa itu adalah kenikmatan tambahan. Ya, nah artinya begini, mendingan kita zikir kepada Allah terus menerus, nggak kerasa zikirnya daripada nggak zikir. Nah itu harus ingat Bu ya. Jadi harus kita bersyukur kalau pandai berzikir. Artinya berdoa termasuk istighfar meskipun belum kerasa, itu nikmat itu. Ya. Nah insya Allah pada waktunya Allah akan memberikan itu. Pada waktunya Ibu ya. Yang penting apa tadi? Kita memahami maknanya. Kita yakin Allah dekat dengan kita. Ini dulu. Yakin Allah dekat dengan kita. Ini yakin itu ya terus dihadirkan Ibu. Ya. Ya, Allah dekat dengan kita. Jadi itu proses Ibu ya. Proses. Sekali. Nah, kadang-kadang namanya tadi yazid wa yanqus, kondisi juga enggak kerosok, jangan bersedih hati. Jangan kurangi istighfar, zikirnya jangan kurang. Nah, itu pertama Bu ya, masalah kroso nggak kroso. Yang kedua, tadi Ibu sudah menjawab. Ustaz kok sepertinya kita nggak dapat apa-apa nih. Artinya mungkin realnya apa gitu misalnya, termasuk khususnya doa ya. Kok belum dapat Pak Ustaz? Nah, mau doa, mau zikir yang kita harapkan kepada Allah dapat sesuatu. Ingat, kata Rasulullah, seluruh doa kaum muslimin, mukmin dikabulkan sama Allah. Dengan syarat dalam doanya tidak mengandung dua unsur. Masih ingat gak? Yang pertama, tidak mengandung dosa. Yang kedua, tidak memutuskan silaturahim. Kalau isi doa seperti itu, pasti dikabulkan sama Allah. Asal dia doa. Loh, maksudnya apa Pak Ustadz? Karena begini, ada orang yang berdoa, misalnya begini ya, sambil nangis-nangis nih. Allah, nangis. Selesai. Setelah selesai ya, berbisik di hatinya. Jangan-jangan dikabulkan seperti biasa. Nah, itu jangan sampai ada menguatkan kata-kata paling-paling nggak dikabulkan. Nggak boleh. Artinya apa kata Rasulullah? Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dengan rasa yakin bahwa doamu pasti dikabulkan. Itu harus dipegang. 2 tahun harapan kita nggak terkabul, 5 tahun tetap tersenyum. Nah, kenapa tersenyum? Ingat 3 hal. Apa 3 hal?
doa manusia kan dikabulkan kan dalam bentuk 3 kemungkinan. Nah ini dia harus diingat selalu ini. Jadi doa kita ini dikabulkan dalam bentuk 3 kemungkinan. Yang pertama, segera di dunia. Nah apa? Segera di dunia. Segeranya berarti sebelum meninggal. Maksud saya begini biar ada nih. Maksudnya kita ingin kan ya Allah 1 bulan ini Allah kabulkan Allah 1 bulan ini. Ternyata nggak dikabul 1 bulan ini, setahun berikutnya dikasih. Nanti tetap di dunia loh ya. Itu udah di dunia saja tapi di dunia. Atau minimal sebelum meninggal dikabulkan bisa jadi. Pokoknya di dunia ya. Karena yakinlah Allah yang tahu waktunya kapan, momen pentingnya pas itu kapan. Allah paling tahu bukan kita. Meskipun kita berhitung setahun ini baru pas, belum tentu pas. Ya Bu ya. Ya, 2. Kemudian kedua, nggak dikasih seperti yang kita minta. Nah, mintanya apa? Uang 1 miliar, ya, buat kebaikan lah gitu ya. Nggak dikasih, tapi diganti dalam bentuk Anda tidak sakit kanker, selamat dari kanker, selamat dari stroke. Pilih mana Bu? Mau 1 miliar atau stroke? Halo Bu Un, mau pilih uang 1 miliar atau Anda stroke? Dan kanker lagi. Diabetes lagi. Pilih mana? Pilih mana Bu? Uangnya atau sehat? Nah, Anda sehat seperti ini, jangan-jangan itu bentuk pengkabulan doa Anda selama ini. Minta 1 miliar nggak dikasih, tapi dalam bentuk sehat. Harganya lebih dari 1 miliar. Matanya tetap melihat, celing. Itu mahal mata itu. Penciumannya masih bisa merasa ya, jantungnya sehat, nggak ada kanker, nggak ada macam-macam. Itu lebih mahal ya 1 miliar Bu. Nah kata Rasulullah boleh jadi diganti dalam bentuk selamat dari kejahatan atau bahaya yang setimpal dengan doanya. Makanya kalau berdoa jangan dikit-dikit, jangan kecil-kecil, gede-gede, besar-besar. Biar kalau diganti sama Allah nilainya besar. Itu juga. Saya sering mengatakan jangan ngejek Allah. Loh, gimana ngejek Allah? Ya mungkin nggak langsung. Mintanya titik itu ngejek Allah. Allah maha kaya kok diminta sedikit, memangnya Allah nggak kaya apa? Nah, ayo Bu, ayo siapa yang selama ini begini doanya? Ya Allah, yang penting aku bisa makan dan apa? Kecil itu. Yang ada, ya Allah aku bisa beri makan 1000 fakir miskin. Itu yang benar. Besar mintanya. Jadi kalau kita dirubah dalam bentuk selamat dari hal yang besar juga. Halo Bu, oi, yakin nggak ini pada diam-diam semua? Yakin? Yakin. Yakin. Kamu yakin? Oke. Yang ketiga Ibu, yang pertama tadi nggak dikasih, dirubah dalam bentuk selamat dari bencana nggak dikasih. Yang terakhir pasti disimpan di surga. Nah. Di surga. Berarti orang berdoa itu berharap pada Allah nggak ada yang rugi. Meskipun nggak kelihatan, nggak ketok moto kata orang Jawa, nggak kelihatan, nggak terpegang tangan, nggak, itu bukan sia-sia. Ayo, nampaknya ada yang selama ini banyak doa kan dikurangi ya. Nggak rugi, dikurangi, diperbanyak doanya, ditulis bila perlu, ditulis. Sudah berapa? 1000 macam, tambah 1001 hari ini. Allah nggak pernah mengatakan dikit. Seakeh-akehnya minta kita dikit kata Allah. Tambahi. Ya, oke. Nah, saya tutup dengan ini Bu Un. Sebuah cerita, saya nggak pernah lupa ini. Karena saya pas waktu itu lihat di televisi sebuah acara tafsir. Ustadz ini menceritakan di surga nanti ada seorang hamba dikasih kotak yang sangat indah. Luar biasa kotak ini. Kotak ini lebih mahal dari dunia dan seisinya. Ya, kotak toh. Disuruh buka. Buka. Tambah lagi isinya, subhanallah. 1 permata lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Perhiasan tok 1 ini. Anda tidak percaya? Rasulullah pernah mengatakan perhiasan rambut dari surga. Anda di surga nanti lebih mahal dari dunia dan seisinya. Perhiasan rambutnya tok, belum rambutnya,
Belum matanya yang jeli, bukan. Jadi masih perhiasan rambutnya tok lebih mahal dari dunia dan seisinya. Dan lihat tuh kotak, subhanallah, hambaku kamu tahu, tak kasih ini kenapa? Nggak tahu ya Allah. Ini bentuk doamu yang tidak kuberikan di dunia. Nah, terus langsung dia respon, ya, loh, apa? Kurang tak? Kurang. Katanya gitu kan dia, ya, kurang tak? Gitu ya. Tidak ya Allah. Lalu kenapa? Semestinya seluruh doaku jangan dikabulkan di dunia ya Allah. Nggak ada apa-apa nih di dunia itu ya Allah. Gitu Anda bisa bayangkan. Ayo senyum dong. Yang merasa doanya sudah jutaan nggak terkabul. Senyum. Sudah terkabul sebenarnya. Tapi disimpan di akhirat. Atau ntar seminggu lagi datang. Atau sebelum meninggal akan datang ya. Akan ada doa kita. Oke? Nah, gitu Bu. Bu Un, silakan. Masya Allah. Ada yang lain, Ibu siapa tadi ya yang chat? Silakan Bu Suaibatul Islamiyah. Bu Ai. Dia mau bertanya langsung kepada Ustaz. Monggo, Ai. Ya. Salam tullah. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Silakan. Fenty. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ai. Nggih. Baik, silakan. Oh, ada yang ikut-ikutan. Oh, ayo silakan Bu, nggak apa-apa. Ini saya mau tanya tentang istighfar itu satu jawaban untuk 4 pertanyaan. Maksudnya seperti apa ini dikasahkan oleh Al Hasan Al Basri. Ya, tentang minta keturunan itu jawabannya dari istighfar. Oh atau iya. Mohon dijelaskan Ustadz. Terima Subhanallah. kasih. Benar Bu, benar. Ini yang menarik. Jadi Hasan Al Basri itu pengalaman betul Bu. Ditanya oleh orang yang saya bebaskan aja ya. Syekh, masalah nih istri saya, Syekh, gimana caranya istighfar loh. Nah, sekarang balik datang ada seorang istri. Ya Allah Pak Syekh, gimana suami saya mulai macam-macam nih, saya istighfar. Nah gitu ya. Datang lagi yang lain, anak saya kok dwablak ini Pak Syekh, gimana caranya? Kamu istighfar. Terus ada lagi, saya ini belum laku-laku Pak Syekh, gimana? Laku maksudnya? Ya belum nikah, maksudnya gitu ya. Istighfar. Ya. Jadi semua masalah Ibu jawabannya istighfar. Bener. Ya karena apa? Loh, tadi kan kita bahas di terakhir tadi. Istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanah. Enggak disebut apa bentuknya. Istighfar kamu, taubat kamu, Allah akan bikin kamu senang. Yang ekonominya lagi masalah, dahinya mengkerut menjadi melebar. Alhamdulillah istighfar. Yang asalnya melamun sendiri kenapa? Belum dapat pasangan. Begitu istighfar, betul ada yang melamar. Misalnya begitu ya. Jadi begitu dia aduh lihat masalah keluarga, istighfar, mulai senyum dia. Ujian adalah untuk menaikkan pangkat dan derajat insya Allah. Senyum dia, artinya dia bisa menghadapi itu dengan lapang dada. Jadi betul Bu, bukan hanya 4 masalah, seluruh masalah jawabannya kita cari melalui istighfar. Bahkan kita bahas sekarang, ingin masalahmu terjawab, agar bisa mi'raj menuju Allah, ya istighfar. Jangankan selain itu, di bawah itu. Mi'raj menuju Allah aja istighfar, apalagi di bawahnya. Kecil. Istighfar. Masya Allah. Istimewa. Gitu ya. Begitu Bu ya, terima kasih. Betul itu. Saya mau cerita ya, Bu ya. Saya tambahkan ya. Ada cerita. Cerita begini. Pengalaman Imam Ahmad. Tahu ya Imam Ahmad. Imam Ahmad bercerita tentang pengalamannya. Hari itu kok tiba-tiba hatinya kertek. Artinya, saya harus pergi ke daerah ini. Dia belum pernah ke sana Ibu. Ya, dia belum pernah ke situ. Terus sudah saya coba berkali-kali. Baik. Jadi kemudian sampai di daerah yang baru ini, dia ketemu masjid dan sholat di sana. Karena dia perjalanan jauh, orang luar kota, kan pakai onta, kuda capek banget. Ngantuk dia. Rasanya pingin tidur.
tapi takmir masjidnya itu tegas. Nggak boleh tidur di dalam masjid. Nah gitu, diumumkan jangan boleh. Nah, salah seorang jamaah belum pulang, Ibu. Belum pulang dia. Dilihat yang sedang ngantuk tadi Imam Ahmad. Ya, tahu kan Imam Ahmad kan? Dan kemudian, Pak, maaf, sampean ngantuk ya dari jauh ya. Iya, udah ikut ke rumah saya. Karena nggak boleh di masjid kan. Wah, Imam Ahmad seneng ada yang nawari ke masjid ya Pak, ke rumahnya. Kata dia, kami di rumah kuda ada biarkan, nanti saya yang beresin. Disiapkan tempat tidurnya, dibersih-bersihkan. Orang ini bersih-bersih sambil istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi serius istighfarnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Bukan maaf ya, jangan senang. Jangan dihayati tadi makna luar biasa. Jangan geremang, gerutu. Jangan. Astagfirullah. Rintihan kepada Allah. Astagfirullah. Imam Ahmad nanya ini, orang alim tahu ini. Kamu ada maunya Mas ya? Loh, kok tahu? Ya tadi, kenapa kok tahu? Istighfarnya tadi. Karena gitu ya. Langsung dia jujur. Iya, saya ini sudah merasakan jitunya istighfar. Saya sudah tulis 100 permintaan saya kepada Allah. 99 makbul. Begitu kata dia. Ya gitu. Bunda Ai, luar biasa. Jangan 4. 99 sudah makbul. Tinggal 1 saya belum dapat. Apa yang kamu inginkan terakhir ini? Saya akan cinta Rasulullah. Saya ingin ikut Rasulullah. Saya tahu ada seorang imam besar yang hebat namanya Imam Ahmad. Kenapa dengan dia? Saya belum pernah ketemu. Saya ingin ketemu dengan beliau. Aku istighfar terus ini. Imam Ahmad nutup wajahnya, ya Allah. Gara-gara orang ini saya datang ke tempat ini. Dia baru tahu. Gara-gara orang ini beristighfar, pengen ketemu saya, Allah kabulkan permohonannya. Bahkan saya sampai ke rumahnya dan tidur di rumahnya. Mas, saya Imam Ahmad. Berpelukan sedih mereka baru. Mereka merasakan kebesaran Allah melalui istighfar. Halo? Yang punya permohonan, segera beristighfar. Tapi kalau nggak dapat di dunia, ingat apa tadi? Diganti dengan sesuatu keselamatan atau disimpan di akhirat. Jangan pernah kecewa. Doa, istighfar, harapan apa, jangan pernah kecewa. Tetap tersenyum. Seperti ibu masuk ke ATM. Cik. Apa tersenyum? Ayo yang suka ke ATM. Kalau kemarin sisanya apa namanya? Saldonya 1 juta, sekarang 1 miliar. Senyum nggak? Senyum nggak? Kemarin 1 juta, sekarang 1 miliar. Senyum atau nangis? Senyum ya. Senyumnya kenapa? Megang uang atau lihat angka? Jawab tolong. Lihat megang uang atau lihat angka? Lihat angka. Kok senyum lihat angka doang? Nggak ada uangnya kok tersenyum? Ya kan? Artinya sama, hitung doa Anda berapa banyaknya. Senyum dong makin banyak. Kenapa? Itu bentuk yang akan Anda terima di akhirat nanti. Seperti angka tadi kan? Angkanya 1 miliar. Uangnya mana? Nggak ada uangnya. Di bank. Ambil sana. Nah sekarang kita berdoa sudah jutaan kali. Mana dia bentuknya? Nanti di surga. Itu paling lama. Betul nggak? Makanya orang yang banyak doa senyumnya lebar. Kenapa? Banyak tabungan saya di akhirat. Gitu terus. Jadi sekarang doa lagi. Senyum ya Allah gitu ya. Gitu terus. Ya Bu Ai ya. Begitu ya. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Monggo. Alhamdulillah tadi rencana awal 3 orang penanya. Alhamdulillah masih sudah 6 orang penanya. Masih ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Di chat sudah? Ada? Di chat ada enggak? Di chat, alhamdulillah. Enggak ada ya? Sudah bertanya langsung tadi Ustaz. Oh nggih. Untuk Bu Eka Susanti sama Bu Reni Yunita Kamalia. Ini Bu ada yang menarik Bu. Ada berani nih. Berarti para jomblo ini perlunya berbanyak istighfar ya. Betul. Ini kayak jomblo yang nulis nih.
Tak perlu mengurangi doa untuk persyaratan jodoh. Nanti minta kan Allah mah segala. Bener nih, bener. Sekarang dia ketawa. Hehehe. Langsung senyum dia. Alhamdulillah hari ada yang tersenyum meskipun masih jomblo. Baik. Baik begitu. Ya oke. Bener dah. Yaudah. Semoga yang jomblo-jomblo pulang dari sini dapat jodoh ya Ustadz ya. Langsung dikabari ya. Alhamdulillah. Yang sudah bisa nambah Bu. Sampun Ibu sudah terjawab semua pertanyaannya. Nambah bahagia Bu. Tahu Ibu. Yang sudah nikah bisa nambah ya, nambah bahagia. Ya. Silakan. Waktu sudah 10 lebih menit. Masih ada pertanyaan Bu Ibu? Sampun? Masya Allah tadi Ustadz memang menjelaskan secara gamblang ngaten nih dari awal sampai akhir. Sampun nggih? Nggih, insyaallah. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Oh ya, saya dari tadi nyebutnya ibu-ibu ya, tidak ada para jomblower. Ternyata di sini ada jomblo-jomblo. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan para jomblower gitu nggih. Demikianlah acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW hari ini. Semoga apa yang tadi telah dipaparkan oleh Ustadz kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil hikmah. Quote yang tadi saya garis besar di lisan saya adalah monggo renungan Isra Mi'raj kali ini kita mi'rajkan hati dengan istighfar agar hati tentram, damai dan bahagia. Ngaten nggih Ustaz nggih? Nggih. Nggih. Masya Allah, jazakallah khair atas ilmunya Ustadz. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Kita tutup dengan doa. Monggo Ustadz Slamet Junaidi untuk memimpin doanya. Nggih. Mari kita berdoa kepada Allah dengan hati yang tawadu, dengan hati yang penuh kelemahan, kealfaan dan kelalaian selama ini, bahwa kita jadi sengsara, kita jadi hina karena ulah kita sendiri, karena kebodohan kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Maka mudah-mudahan hari ini dengan semangat Isra Mi'raj kita mi'rajkan hati kita agar semakin dekat dengan Allah, semakin percaya dengan Allah, dan hanya terpaut, terikat kuat hanya dengan Allah. Karena selain Allah itu fana, karena selain Allah itu tidak ada apa-apanya. Astagfirullahaladzim. Yang terbaik hari ini bukan berarti orang yang sejak dulu dia baik. Yang terbaik hari ini adalah orang yang berubah, ya, berubah dan segera berubah karena dia takut hari esok mungkin nggak datang untuknya. Itu yang paling, ya. Semoga Anda semuanya dan keluarga semua mendapat keistimewaan pada hari ini karena kebaikan hati kita akan berimbas kepada orang di dekat-dekat kita semuanya. Insya Allah yakin hati kita baik hari ini, insya Allah yang dekat dengan kita juga akan ikut baik. Atas izin Allah dan kasih sayang Allah, itu yang kita harapkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Wala tamna'anna rahmatak bima'siyatina. Ya Allah, jangan Engkau kurangi rahmat-Mu buat kami yang paling membutuhkan. Meskipun Engkau tahu kami masih sering menggunakan nikmat-Mu untuk menjauhi-Mu, untuk menentang-Mu bahkan. Bahkan kami sering mengorbankan iman kami hanya untuk mengikuti basic syaitan, basic nafsu kami. Wala tamna'anna fadlak bi'uyubina. Ya Allah, jangan Engkau kurangi karunia iman dan Islam yang paling penting dalam hidup kami. Karena aib-aib kami. Karena kekurangan-kekurangan kami dalam kesungguhan, kurang ikhlas, kurang tulus, kurang percaya padamu. Kurang yakin dengan janji. Tolong jangan kurangi karunia itu buat kami. Berilah kami kekuatan dalam kekurangan kami. Berikan kami kesempurnaan dalam aib-aib kami. Dan itu pasti Engkau lakukan. Karena Engkau Maha Rahman dan Maha Rahim. Wala tamna'ana jannatak wa nahnu ba'idun minal Qur'an. Jangan Kau halangi langkah kami menuju surgamu ya Allah. Meskipun kami masih jauh dari Qur'an. Entah jauh karena kemalasan kami mendekati Al-Qur'an. Memahaminya, membacanya. Engkau tahu hati kami sebenarnya tetap ingin bersama sinar Al-Quran. Hanya rahmat-Mu yang bisa menolong kami, membantu kami untuk selamat dari kegelapan hati kami. Kegelapan iming-iming nafsu dunia ini. Ya Rahmanur Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Sekali lagi jazakallah khair untuk ilmunya Ustadz. Para peserta taklim online yang berbahagia, demikianlah acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada PD Salimah Kota Pasuruan dan juga Lembaga Manajemen Infak yang telah menjembatani acara ini. Untuk peserta yang terpilih nantinya untuk mendapatkan door prize akan dihubungi panitia selesai acara, insya Allah. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan pembacaan istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala khilaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya, assalamualaikum. Saya tinggal. Waalaikumsalam. Afwan.